Kala itu, tepatnya awal tahun 2004, pengurus MWCNU yang diketuai oleh Kiai Haji Muhammad Ma'ruf dan Rois Syuriah, Kiai Haji Asy'ari Marzuki, memberikan tugas kepada Mas Yudi untuk menjadi ketua lembaga perekonomian untuk meningkatkan ekonomi warga NU Gapura. Penugasan ini dilakukan karena MWCNU mengetahui bahwa Mas Yudi pernah mengabdi sebagai manajer dan pengurus koperasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Penugasan kepada orang yang tepat bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumeneb pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya, di mana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja suami istri cukup tinggi, bekerja keras, bahkan mereka saling bahu-membahu untuk meningkatkan taraf hidupnya sebagaimana digambarkan dalam lagu Ngapote Asapo Angin Apental Ombak. Tidak sebandingnya etos kerja masyarakat yang tinggi dengan peningkatan kesejahteraan. Mas Yudi melihat salah satu penyebabnya karena usaha mereka dikuasai oleh para pemodal besar dan merajalelanya praktek rentenir yang mencekik usaha mereka. Keprihatinan Mas Yudi semakin tidak terbendung setelah ia melihat langsung begitu masif merajalelanya praktek rentenir. Ia mendapatkan informasi dari salah satu pelaku rentenir. Sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktek rentenir maupun bank harian dengan tingkat bunga hingga 50% dalam sebulan. Atas kondisi ini, Mas Yudi lalu berpikir untuk bergerak agar amanah dari MWCNU dapat bermanfaat untuk umat dan Nahdlatul Ulama. Saat merenung, Mas Yudi teringat ketika ia menjadi pengurus koperasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kala itu, ia menjadi utusan koperasi Pondok Pesantren untuk mengikuti pelatihan pendirian Baitul Mal wat Tamwil. Dan akhirnya, ia berkesimpulan BMT adalah jawaban untuk mengentas praktek rentenir dan jihad NU yang harus dilakukan. Akhirnya, pada 15 Mei 2004, Mas Yudi sebagai Ketua Lembaga Perekonomian mengundang pengurus MWCNU Gapura dan tokoh masyarakat untuk menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Mal wat Tamwil sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktek rentenir. Para pengurus MWCNU Gapura keberatan dengan gagasan Ketua Lembaga Perekonomian untuk mendirikan BMT dengan alasan beliau trauma dengan masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan. Ujung-ujungnya uang mereka disalahgunakan oleh pengurusnya dan belum pernah mendengar ada badan usaha yang didirikan oleh NU tingkat kecamatan dan kabupaten yang berhasil. Dan beliau meminta agar Mas Yudi untuk memikirkan kembali dan mematangkan konsep untuk mendirikan BMT. Rapat kedua dilakukan kembali oleh Mas Yudi untuk memaparkan apa dan bagaimana konsep BMT yang akan dilahirkan. Ternyata paparan tersebut tidak mampu merubah pendirian pengurus MWCNU untuk merestui gagasan Mas Yudi mendirikan BMT. Melihat kondisi rapat yang tidak menyetujui, sementara Mas Yudi yakin sekali bahwa BMT diperlukan untuk berjihad di bidang ekonomi dengan tujuan utamanya memerangi praktek rentenir, mengurangi kemiskinan, dan menjadi sumber pendapatan MWCNU agar bisa mandiri. Akhirnya Mas Yudi menyatakan, saya butuh restu dari kiai dan pengurus MWCNU untuk mendirikan BMT. Biaya operasional semuanya akan ditanggung oleh Mas Yudi sendiri, serta beliau bersedia tidak mendapatkan gaji. Bahkan ketika ada kerugian, Mas Yudi siap menanggung dan mempertaruhkan nama baik beliau kepada semua masyarakat dan pengurus MWCNU Gapura. Akhirnya, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2004, pengurus MWCNU Gapura dan para tokoh masyarakat menyepakati dan merestui
mendirikan BMTNU setelah memperhatikan keyakinan, keseriusan, dan kesediaan Mas Yudi untuk mewakafkan harta, pikiran, waktu, dan tenaga dalam menjalankan BMTNU dan menetapkan Mas Yudi sebagai ketua. Sejak itu, Mas Yudi berpikir untuk mencari satu orang yang ia percaya untuk mendampingi dirinya berjuang mendirikan BMTNU. Akhirnya, Mas Yudi memilih Darwis untuk mendampingi dan ia diberi tugas sebagai bendahara. Mas Yudi di awal berdirinya silaturahim ke pengurus MWCNU dan tokoh masyarakat yang menjadi peserta rapat berdirinya BMTNU untuk meyakinkan kembali seluruh pendiri BMTNU. Namun, dari 36 orang yang bersepakat untuk mendirikan BMTNU, hanya 17 orang yang membayar simpanan dan terkumpul modal awal sebesar Rp400.000. Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 2 orang benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk mendapatkan, meningkatkan, dan mengembangkan BMTNU yang diyakini mampu mengangkat usaha kecil dan mikro. Pengurus hampir tiap malam door to door ke rumah masyarakat untuk menjadi anggota BMT. Pagi dan sore, pengurus mencari peminjam sekaligus menyerahkan pinjamannya. Sedangkan pada malam hari, mencari penabung dan anggota serta mengerjakan administrasi keuangan. Berbagai langkah dan upaya terus dilakukan dengan semangat pengorbanan dan dedikasi yang maksimal selama 2 tahun berdiri. Namun ternyata di tahun 2005, kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun 2004. Perkembangan yang terjadi jauh dari harapan. Hal ini karena masyarakat yang mau bergabung dan menabung masih belum percaya sepenuhnya dan harus berpikir 1000 kali menjadi anggota BMTNU. Kondisi ini membuat Mas Yudi hampir putus asa karena melihat perkembangan yang terjadi tidak sebanding dengan motivasi, dedikasi, dan pengorbanan pengurus. Benarkah jalan yang ditempuh dengan mendirikan BMTNU? Jika benar, kenapa sangat susah mengembangkan BMTNU? Suatu ketika pada malam hari, Mas Yudi bermunajat kepada Allah dan bertawassul kepada gurunya, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Karena Mas Yudi adalah alumni pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang mondok selama 13 tahun. Dalam munajat dan tawasulnya, Mas Yudi kala itu memohon agar diberi jalan dan petunjuk jika pendirian BMTNU akan membawa maslahat baik kepada NU maupun warga NU. Pada pagi hari setelah bermunajat dan bertawasul pada malam harinya, ada kejadian yang tidak bisa dilupakan sepanjang sejarah hidup Mas Yudi, yaitu terdapat 4 orang ibu-ibu tua, pedagang ikan, pembuat tikar, pedagang bubur, dan pedagang soto. Munajat dan tawasul Mas Yudi malam itu ternyata dijawab dengan tangisan 4 orang ibu-ibu. Ia yang awalnya putus asa dan frustasi, semangatnya kembali membara. Bahkan dalam hati kecilnya bersumpah BMTNU harus dikembangkan apapun resikonya. Ayo, ketelok, beteker, mas dia, pesan pun tak itu, lambok saya kata itu raja. Tahu dah, mesti boleh tangan lagi kanak. Cuman tak usah repotnya mana. Kita hajat saja. Anjuran saya bentuk menteri saya jual ni. Teker lagi. Alhamdulillah, udah terus lancar sampai makan. Syukur udah. Tak nyangka kan sampai para guru aku lah. Jadi Pak senang aku lah. Bunga yang terbantu hidup kerja oleh BMTNU. Untuk tahun enjoy kalau kasih bilang menjadi demang pakon. Alhamdulillah tahu. Ya baru akan terlancar terus. Tak nyangka sama kena. Bila menang ada korang dulu. Ingat dulu korang. Ingat ibu. Ingat lambok pertama korang. Pertama kan
Nek kene ruwai bobo ora Pak. Sama kan kamu sing melibut. Dan tangisan ibu-ibu pedagang kecil tersebut benar-benar mampu menggairahkan kembali semangat, motivasi, dan dedikasi pengurus hingga akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMTNU mulai terasa perkembangannya. Pada tahun 2004 sampai dengan 2007, rumah Mas Yudi dijadikan kantor sebagai pusat kegiatan BMTNU. Dan pada tahun 2008, BMTNU sudah mulai memiliki kantor walaupun sempit. Dan saat ini sudah memiliki 103 kantor cabang yang tersebar di 10 kabupaten se-Jawa Timur. Dan semangat serta motivasi dan dedikasi pengurus terjawab dari beberapa prestasi yang diraih oleh BMTNU, mulai dari tingkat provinsi sampai nasional. Penyerahan trofi MNC TV Pahlawan untuk Indonesia 2013 akan diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak KRMT Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh tokoh masyarakat, kepada seluruh teman-teman pengelola dan seluruh anggota Baitul Mal wa Tamwil BMTNU yang telah memberikan doa dan dukungannya dalam mengintas kemiskinan. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, pengurus Nahdlatul Ulama, guru saya, terutama pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Terima kasih kepada istri dan anakku tercinta. Terima kasih MNC TV. Semoga acara ini mampu memberikan inspirasi. Ayo kita perangi tengkulak dan rentenir. Saatnya Indonesia bebas dari kemiskinan supaya negara kita semakin bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.